Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiki Eka Syafutri dari kelas 2018A secara sosiologi. Hari ini saya akan merangkum beberapa materi dari buku Sosiologi Pembangunan karya Dr. Adonis Tuwoh Jamaluddin MAG dan diterbitkan oleh Pustaka Setia Carata. Dan ini cetakan pertama tahun 2016 April. Bab pertama yang akan saya bahas adalah dari bab 2, yaitu peran pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan. Menurut Suryono, pembangunan adalah proses pembaruan yang kontinu dari keadaan ke keadaan tertentu yang dianggap lebih baik. Suryono menjelaskan ada 4 paradigma pembangunan. Yang pertama, ada paradigma pertumbuhan, ada pertumbuhan dan pemerataan, lalu ada pembangunan berkelanjutan, dan pendekatan pembangunan berdasarkan lingkungan. Lalu untuk peran pemerintah dalam pembangunan yaitu penjaga keamanan, lalu service state, juga entrepreneur. Entrepreneur itu seperti pendorong inisiatif usaha dalam masyarakat. Untuk peran masyarakat dalam pembangunan itu sangat penting. Ada banyak peran yang bisa diambil masyarakat sewaktu pembangunan. Jadi seperti contohnya dalam aspek pendidikan. Dalam aspek pendidikan, masyarakat harus tanggap terhadap permasalahan-permasalahan pendidikan di negeri. Lalu dalam aspek politik, pemerintah harus memberi contoh politik yang bersih agar masyarakat itu tidak skeptis. Lalu dari bidang ekonomi, dari aspek ekonomi itu pemerintah perlu mengambil serius salah satu permasalahan dari masyarakat. Lalu saat pemerintah ingin melakukan pembaruan atau melakukan sesuatu untuk memperbaiki itu, masyarakat bisa diajak bekerja sama saat turun langsung ke lapangan. Bab selanjutnya adalah industrialisasi dan pembangunan. Industrialisasi adalah proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem pencaharian masyarakat agraris menuju masyarakat industri. Lalu ada faktor pendorong industrialisasi seperti kondisi dan struktur sosial ekonomi dalam negeri, lalu besarnya pasar dalam negeri, keberadaan SDA, kebijakan strategi pemerintah. Faktor pokok industrialisasi ada 12, yaitu modal. Modal digunakan untuk membangun aset, bisa dari luar atau dalam negeri. Lalu ada tenaga kerja yang jumlah dan standar kualitasnya itu sesuai dengan yang dibutuhkan. Ada bahan mentah atau bahan baku, transportasi, kebudayaan masyarakat, teknologi, pemerintah, sumber energi atau tenaga, marketing atau pemasaran, dan kondisi alam dan kondisi perekonomian. Untuk dampak positif dan negatif industrialisasi, seperti positifnya mengurangi pengangguran karena kan pembangunan menyerap banyak tenaga kerja. Lalu terpenuhinya kebutuhan konsumsi dan juga menekan laju jumlah penduduk. Untuk negatifnya, dampak negatifnya ada pencemaran lingkungan, terus berkurangnya lahan pertanian. Lalu industrialisasi di Indonesia dibagi menjadi 3 besar, menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama ada industri dasar yang meliputi kelompok industri mesin dan logam dasar, lalu dan kelompok kimia dasar. Yang kedua, industri kecil yang meliputi industri pangan, industri sandang. Misi kelompok ini adalah melaksanakan pemerataan. Lalu industri hilir yaitu kelompok aneka industri, meliputi hasil pertambangan dan industri yang mengelola sumber daya dari hutan. Bab selanjutnya adalah teori pembangunan manusia. Pembangunan manusia adalah proses perluasan pilihan yang lebih banyak kepada penduduk melalui upaya pemberdayaan yang mengutamakan peningkatan kemampuan dasar manusia. Menurut Mabibuk Haq tahun 1995, pemahaman pembangunan manusia menunjukkan 5 karakteristik dan 4 komponen yang membentuknya. Untuk 5 karakteristik tersebut yaitu yang pertama, pembangunan manusia memusatkan perhatian kepada manusia. Kedua, menekankan pada kedua sisi yang dimiliki pembangunan manusia, yaitu peningkatan kesehatan
dan peningkatan pengetahuan. Lalu ada lagi pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, tidak terfokus pada faktor ekonomi saja, tetapi semua faktor yang menyangkut suatu society. Lalu yang kelima, manusia merupakan tujuan, juga sarana dari pembangunan. Untuk 4 komponennya ada equity. Equity yaitu adanya akses terhadap kesempatan yang merata. Ada lagi sustainability, tingkat kesejahteraan yang dinikmati masa kini harus bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Ada lagi productivity, yaitu peningkatan kapabilitas sumber daya manusia. Yang terakhir ada empowerment, yaitu pembangunan berdasarkan partisipasi penuh masyarakat. G. Arah pengembangan konsep pembangunan manusia. Menurut Wiwik Pratiwi, produktivitas, pemerataan, keseimbangan, dan pemberdayaan merupakan 4 hal pokok yang menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia. Konsep pembangunan manusia memiliki 2 sisi yang harus seimbang. Pertama, peningkatan kapabilitas fisik penduduk. Yang kedua, pemanfaatan kapabilitas tersebut untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif, kultural, sosial, dan politik. Jadi, sumber daya manusia yang berkualitas seharusnya dibangun sesuai dengan arah pembangunan ekonomi. K. Empowerment atau pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat. Dengan kata lain, menolong masyarakat untuk mampu menolong dirinya sendiri. Pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan seperti dijelaskan oleh Gunawan Sumodiningrat tahun 1998. Pertama, upaya itu harus terarah. Kedua, program ini harus langsung mengikut sertakan dan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Ketiga, menggunakan pendekatan kelompok. Peningkatan masyarakat dapat dilihat dari 3 sisi menurut Edi Suharto. A. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Yang B. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. C. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi dalam proses pemberdayaan. Tujuan pemberdayaan menurut Zainal Abidin yaitu membantu pelaksanaan percepatan proyek pengembangan masyarakat, mendorong dan meningkatkan kesadaran sosial serta kepedulian partisipasi sosial warga. Lalu mendorong dan meningkatkan kemampuan masyarakat lokal, mengembangkan kelembagaan dan pelembagaan gerakan pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan kelembagaan dan pelembagaan gerakan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan. Lalu mengembangkan jaringan kerja di antara lembaga-lembaga pemberdayaan masyarakat agar terjalin kerjasama. Yang terakhir, mengembangkan pusat dokumentasi dan informasi tentang gerakan-gerakan pemberdayaan masyarakat. Untuk bentuk-bentuk kegiatan pemberdayaan seperti pemberdayaan politik, ekonomi, sosial budaya, dan juga lingkungan. Masalah yang dapat mempengaruhi kependudukan dan pembangunan adalah seperti umur perkawinan yang muda atau sukarnya perceraian serta perkawinan ulang juga dapat dihubungkan dengan kebijaksanaan kependudukan. Lalu ada juga migrasi, lalu urbanisasi, seperti itu. Migrasi merupakan mekanisme redistribusi penduduk. Hanya dengan migrasi, distribusi penduduk dapat dipengaruhi dalam jangka relatif pendek. Membahas migrasi, pasti juga kita harus membahas urbanisasi. Urbanisasi sebagai keadaan dan proses pemusatan penduduk di daerah urban, perkotaan, yang dipengaruhi oleh migrasi dari desa ke kota. Oleh karena itu, ada anggapan bahwa urbanisasi hanya disebabkan oleh 3 faktor, yaitu pertambahan alami, migrasi desa kota, dan reklasifikasi daerah pedesaan atau rural menjadi perkotaan atau urban.
Program dan kebijakan kependudukan di Indonesia. Yang pertama, pengendalian kelahiran (PKI). Gitu. Lalu penurunan tingkat kematian, terutama kematian anak-anak. 3. Perpanjangan harapan hidup. 4. Penyebaran penduduk yang lebih serasi dan seimbang antara satu kota dengan kota lainnya. 5. Pola urbanisasi yang lebih berimbang dan merata. Yang terakhir, perkembangan dan penyebaran angkatan kerja.